Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terminologi hadis Nabi. Apa itu hadis? Segala sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat. Dan para ulama ada yang mendefinisikan hadis dengan segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan hal ihwalnya. Dan apa itu sunnah? Sunnah, jalan, kebiasaan, atau tradisi Nabi Muhammad SAW yang meliputi ucapan, perbuatan, dan penetapannya yang menjadi teladan dan pedoman hidup bagi umat Islam untuk mendapatkan pahala jika dilakukan, tanpa berdosa jika ditinggalkan. Apa itu khobar dan asar? Secara bahasa, khobar berarti warta berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khobar sama artinya dengan hadis. Bentuk jamak dari khobar adalah akhbar. Sedangkan secara istilah, khobar adalah berita, baik yang datang dari Nabi SAW, sahabat, ataupun berita dari tabi'in. Sedangkan atsar secara umum berarti berkas atau sisa sesuatu, namun dalam terminologi itu hadis atas merujuk pada perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in. Unsur-unsur hadis itu ada dua, yaitu sanad dan matan. Untuk sanad, secara bahasa sanad berarti sandaran bersandar, menjadi sandaran. Sedangkan menurut istilah, sanad dapat diartikan dengan berita tentang jalan yang dilalui matan. Berkaitan dengan istilah sanad, dikenal juga istilah musnad. Musnad adalah hadis yang disebut lengkap beserta sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Kata musnad juga bisa berarti kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika nama perawi pertamanya. Misalnya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas diletakkan dalam satu bab. Demikian pula hadis yang diriwayatkan Al-Syah diletakkan dalam satu bab. Salah satu contoh kitab musnad adalah kitab Musnad Ahmad bin Hambal dan Musnad Al-Syafi'i. Sedangkan yang dimaksud dengan musnad adalah orang yang meriwayatkan hadis lengkap dengan sanadnya, dan kata isnad artinya menerangkan atau menjelaskan sanad suatu hadis. Para ulama hadis membagikan rangkaian sanad ke dalam 3 tingkatan, yaitu asah al-sanid, sanad-sanad yang lebih sahih, ahsan al-hasanid, sanad-sanad yang lebih hasan, dan adaf al-asnaid, sanad-sanad yang lebih lemah. Pengertian matan hadis menurut bahasa adalah masoba war tafa minal ard, tanah yang keras dan meninggi. Definisi ini memberikan pengertian bahwa apa yang tertulis setelah penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Perbandingan antara hadis nabawi, hadis qudsi, hadis Al-Quran. Baik hadis nabawi, hadis qudsi maupun Al-Quran, ketiganya diterima oleh para sahabat dari Nabi SAW dari sudut kebahasaan. Kata qudsi dan kadusa, yakdus, qudsan artinya suci atau bersih. Maka kata hadis qudsi artinya ialah hadis yang suci disebut hadis karena redaksinya disusun oleh Nabi SAW, dan disebut qudsi karena hadis ini suci dan bersih dan datangnya dari zat yang maha suci. Kesimpulannya adalah hadis adalah pedoman hidup yang tak terpisahkan dari Al-Quran. Mempelajari hadis membantu kita memahami ajaran Islam secara lebih utuh dan mendalam. Dan penting untuk selalu memastikan
keotentikan hadis sebelum mengamalkannya. Terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.